Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembahasan soal-soal pemeliharaan kelistrikan sepeda motor untuk siswa SMK jurusan TPSM materi PKSM. Nah, kita mulai pembahasan soal dari nomor 1. Diketahui ada sebuah sepeda motor dengan sistem penerangan DC, maka sumber arus listrik sistem penerangan sepeda motor tersebut berasal dari titik-titik A. Baterai, B. Alternator, C. Spool, D. Kapasitor, E. Regulator. Ya, kita langsung menuju ke poin ini, sistem penerangan DC. Nah, sistem penerangan DC ini sudah jelas, ya, jelas sekali ini jawabannya. Ya. Langsung kita menuju ke pilihan yang A, ya, karena sistem penerangannya DC, maka sumbernya adalah baterai. Ya, kita ketahui bahwa sistem penerangan pada sepeda motor ini ada dua macam, ya, yaitu sistem penerangan AC dan sistem penerangan DC. Kalau sistem penerangan AC, maka sumber listriknya berasal dari alternator. Nah, karena ini pertanyaannya adalah penerangan DC, maka jawabannya adalah A. Untuk soal nomor 1 jawabannya A. Berikutnya soal nomor 2. Pada sistem penerangan AC terdapat komponen yang berfungsi untuk membatasi tegangan listrik. Nama komponen tersebut adalah titik-titik. Nah, ini pada soal nomor 2 ini yang ditanyakan adalah komponen yang berfungsi untuk membatasi tegangan listrik. Karena kalau komponen ini tidak berfungsi dengan baik atau rusak atau bahkan tidak dipasang, maka tegangan yang harusnya, misalkan untuk lampu-lampu harusnya 12 volt, kalau tidak ada komponen ini maka tegangannya bisa sampai 20, 25 dan seterusnya, sehingga komponen-komponen seperti lampu-lampu ini akan putus ketika tegangan listriknya melebihi batas. Ini terjadi terutama ketika putaran mesin tinggi atau digeber. Nah, komponen tersebut adalah C, kiprok. Selanjutnya soal nomor 3. Terdapat kode 12V30-35W pada bohlam headlamp. Pernyataan berikut yang paling sesuai dengan kode tersebut adalah, nah, apa arti kode ini? Nah, kode ini terdapat pada lampu kepala, ya, pada bohlamnya. Nah, kode 12V ini artinya adalah bohlam tersebut bekerja pada tegangan 12 volt. Nah, artinya lampu ini akan menyala maksimal pada tegangan 12 volt. Kalau tegangannya di bawah 12 volt, maka lampunya akan redup, cahayanya akan redup. Dan kalau terlalu tinggi di atas 12 volt, ya, terlalu tinggi di atas 12 volt, maka bohlamnya akan putus. Kemudian 30-35W. Nah, ini adalah wattnya, dayanya 30 dan 35 watt. Kenapa kok ada dua? Nah, lampu kepala ini kan terdapat dua filamen di dalamnya, ya, lampu jauh dan lampu dekat. Nah, berarti 30 dan 35 watt ini adalah watt untuk kedua buah filamen yang ada di dalam lampu. Nah, mana yang lampu dekat, mana yang lampu jauh? Nah, biasanya untuk lampu dekat itu biasanya wattnya lebih besar. Nah, sedangkan yang lampu jauh wattnya lebih kecil. Jadi 30 ini untuk lampu jarak jauh dan 35 watt untuk lampu jarak dekat. Ya, seperti itu. Nah, kalau kodenya ini sama, misalkan 35-35, maka itu jauh dekat wattnya sama. Nah, karena ini ada satu yang lebih kecil, maka yang lebih kecil biasanya ini lampu jauh dan yang 35 adalah lampu dekat. Nah, jadi yang sesuai dengan kode tersebut adalah A, daya bohlam tersebut 12 watt, salah. Ya, dayanya 30 dan 35. Kemudian yang B, tegangan bohlam tersebut 30 volt, salah karena tegangannya 12 volt. Kemudian yang C, 30 watt adalah daya untuk lampu jarak dekat. Nah, ini benar. Ya, ini benar. Masa pakai bohlam 30.000 jam, nggak ada di kode ini, ya. Kemudian daya bohlam tersebut 12 volt, salah. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C.
Nomor 4, apa nama kawat pijar di dalam bohlam lampu kepala? Nah, dari pilihan ganda ini coba kita cek tembaga jelas tidak, email juga tidak, email ini untuk spol, bendrat apalagi tidak, ini bendrat untuk mengikat besi-besi bangunan, kemudian yang kumparan juga bukan. Nah, yang paling tepat adalah tungsten. Ya, jadi bohlam lampu itu kawat atau filamen di dalamnya itu terbuat dari kawat tungsten atau ada juga yang terbuat dari kawat wolfram. Nah, jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah B. Nomor 5. Terdapat jenis bohlam lampu kepala yang tidak boleh disentuh dengan tangan telanjang. Nama bohlam tersebut adalah titik-titik. Bohlam yang tidak boleh disentuh dengan tangan telanjang. Namanya apa? Nah, namanya adalah bohlam halogen. Nah, kenapa tidak boleh disentuh? Nah, bila permukaan kaca bohlam halogen dipegang secara langsung, pada permukaan kaca akan tertinggal bekas minyak atau lemak tipis yang tidak terlihat. Nah, saat lampu menyala, bagian yang terkena minyak ini cenderung lebih rendah suhunya. Akibatnya, permukaan kaca dapat retak atau pecah karena adanya perbedaan suhu di permukaan kaca yang terpegang. Bila permukaan kaca bohlam halogen terlanjur terpegang, segera bersihkan agar bohlam halogen tidak rusak. Beberapa bohlam halogen terbaru sudah memiliki ketahanan yang lebih baik sehingga tidak akan terjadi masalah saat permukaan kacanya dipegang secara langsung. Nah, jadi untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah C, yaitu bohlam halogen. Berikutnya soal nomor 6. Lampu kepala sepeda motor dinyalakan kemudian mesin digeber pada putaran tinggi. Tiba-tiba semua lampu menyala sangat terang dan mati mendadak. Apa penyebabnya? Nah, lampu akan menyala sangat terang dan mati mendadak ketika digeber. Nah, berarti ini yang terjadi adalah tegangan listrik yang menuju ke lampu ini melebihi kapasitas. Nah, melebihi kapasitas. Nah, apa penyebabnya? Seperti pada soal tadi sebelumnya, yang membatasi tegangan listrik itu adalah kiprok atau regulator. Nah, jadi penyebabnya ini adalah kiproknya putus atau mati atau lepas. Nah, jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah D, kiprok atau regulator rectifier rusak. Selanjutnya soal nomor 7. Sepeda motor dengan sistem penerangan tipe DC, tiba-tiba semua lampu tidak menyala. Jika diketahui baterai motor tersebut dalam keadaan baik, maka komponen apa yang perlu diperiksa paling pertama? Nah, tipe DC ini berarti sumber listriknya berasal dari baterai. Nah, ini sudah diketahui baterainya motor tersebut dalam keadaan baik, berarti tidak ada masalah di baterai. Maka komponen apa yang perlu diperiksa paling pertama? Nah, yang perlu diperiksa paling pertama ya komponen yang paling dekat dengan baterai. Dan biasanya komponen tersebut sangat mudah dijangkau. Komponen apa itu namanya? Yaitu komponen fuse atau sekring. Nah, langsung ketemu soal nomor 7 ini jawabannya adalah A. Soal nomor 8. Lampu kepala jarak dekat menyala sangat terang ketika tombol saklar lampu dekat ditekan. Namun ketika tombol saklar lampu jauh ditekan, yang menyala hanya lampu indikator warna biru di panel instrumen speedometer. Lampu kepala jarak jauh tidak menyala. Komponen apa yang perlu diganti? Nah, kalau kejadiannya seperti ini, kita analisa dulu apa yang menyebabkan lampu itu tidak menyala. Nah, kunci dari lampu ini menyala adalah
ketika kedua kutubnya, baik kutub positif maupun kutub negatifnya, terhubung dengan sumber listrik. Yang positif dengan positif baterai, yang negatif dengan negatif baterai. Itu pasti lampu akan menyala. Jika lampu tidak menyala, maka bisa jadi lampunya itu yang putus. Nah, kita lihat dulu. Ketika lampu dekat, saklar lampu dekat ditekan, menyala sangat terang. Nah, lampunya menyala, berarti positif yang menuju ke lampu dekat ini terhubung. Kemudian lampunya menyala, berarti masanya juga terhubung dengan baik. Berarti ini kabel massa tidak bermasalah. Namun ketika tombol saklar lampu jauh ditekan, yang menyala hanya lampu indikator warna biru di panel instrumen speedometer. Nah, berarti kalau lampu warna biru di panel instrumen speedometer menyala, berarti saklarnya tidak rusak. Nah, berarti untuk yang A ini bukan. Kemudian yang B, fuse juga tidak. Kalau fusenya yang mati, maka lampu dekatnya pun ikut mati. Nah, kemudian bohlamnya. Nah, bohlamnya. Ini kemungkinan besar adalah bohlamnya. Kenapa? Karena lampu instrumen speedometer nyala. Berarti saklarnya tidak bermasalah. Kemudian lampu dekatnya juga tadi ketika saklarnya diarahkan ke lampu dekat, lampunya juga nyala. Nah, berarti besar kemungkinan komponen yang perlu diganti adalah bohlamnya. Dan untuk memastikannya, bohlamnya dilepas kemudian dicek menggunakan ohmmeter. Nomor 9, salah satu fungsi lampu sen kecuali titik lampu rating ya. Fungsi dari sen itu untuk apa sih? Dinyalakan pada saat kapan? Nah, tentu saja dinyalakan pada saat akan berbelok. Nah, berarti yang B ini benar. Tapi yang diminta ini kecuali, yang tidak benar berarti. Tanda akan berbelok. Benar ya? Benar. Nah, kemudian tanda akan mendahului. Benar tidak? Betul ya. Sebaiknya ketika kita akan mendahului kendaraan lain, kita harus menyalakan lampu sen, baik mendahului lewat kanan maupun mendahului lewat kiri ketika berjalan di jalan 2 lajur atau 3 lajur. Yang berikutnya, tanda akan pindah jalur. Nah, betul sekali, ketika kita berjalan di jalan 2 jalur atau lebih, ketika kita akan berpindah jalur, sebaiknya kita menyalakan sen untuk memberikan informasi kepada pengguna lain bahwa kita akan berpindah jalur. Yang E, tanda akan menepi di sebelah kiri. Betul ya, sebaiknya ketika kita akan meminggirkan kendaraan ke bahu jalan, ini juga sebaiknya kita menyalakan rating, menyalakan sen untuk memberikan tanda kepada pengendara yang berada di belakang kita supaya menjaga jarak. Dan yang A ini tanda bahaya. Nah, tanda bahaya tentu tidak ya. Sen ini bukan merupakan tanda bahaya, terkecuali sen kanan dan sen kiri menyala secara bersamaan. Nah, itu baru tanda bahaya dan itu disebut sebagai hazard. Ya, bukan sen lagi tapi hazard. Nah, jadi soal nomor 9 ini jawabannya adalah A. Nomor 10, ketika lampu sen dinyalakan, lampu menyala namun tidak dapat berkedip. Komponen yang mengalami kerusakan adalah titik. Nah, sen ini normalnya menyala dengan kedipan ya. Kalau sen ini tidak bisa berkedip, berarti ya pengedipnya yang rusak. Komponen apakah itu? Nah, komponen sen yang berfungsi sebagai pengedip namanya adalah flasher. Nah, untuk soal nomor 10 jawabannya adalah E.
Selanjutnya soal nomor 11. Pada sepeda motor tertentu terdapat tombol untuk menyalakan lampu sen kiri dan kanan secara bersamaan. Apa nama tombol tersebut? Nah, ini tidak semua motor ya, ada fasilitas untuk menyalakan sen kiri maupun kanan secara bersamaan. Nah, namanya apa itu ya? Namanya adalah hazard yang C. Ya, salah satu motor yang ada hazardnya ini yang terbaru, keluaran terbaru ini adalah motor Yamaha Fazio. Ini ada hazardnya. Jawabannya C untuk soal nomor 11. Selanjutnya soal nomor 12. Lampu rem akan menyala jika switch rem on. Jenis rangkaian yang digunakan pada switch rem depan dan switch rem belakang adalah rangkaian titik. Nah, lampu rem ini akan menyala kalau handle rem ditarik untuk yang rem depan ditekan ya, maka lampu akan menyala. Atau rem belakang ditarik atau ditekan juga akan menyala. Dan apabila kedua-duanya baik depan maupun belakang ditekan, maka lampu rem juga menyala. Maka rangkaian apa yang paling tepat untuk bisa diaplikasikan di sini, yaitu rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian seri bisa enggak? Rangkaian seri bisa menyala, tapi kedua handle rem harus ditarik semua, baru lampu rem akan menyala. Tapi kalau paralel tidak. Kalau paralel ini salah satu ditarik, maka lampu rem akan menyala. Baik salah satu ditarik maupun dua-duanya ditarik, lampu rem akan tetap menyala. Jadi untuk soal nomor 12 jawabannya adalah A. Soal nomor 13. Sumber arus listrik untuk lampu rem berasal dari titik. Nah, lampu rem ini dia akan menyala kalau kunci kontak di-on-kan. Kunci kontak on, kemudian handle rem ditarik, maka lampu akan menyala. Lampu rem akan menyala. Tapi tidak harus menunggu mesin menyala. Walaupun posisi mesin mati, kalau handle rem ditarik, maka lampu rem tetap akan menyala. Jadi ketika mesin mati, maka sumber listriknya hanya berasal dari baterai. Berarti untuk soal nomor 13 ini jelas jawabannya adalah A, baterai. Nomor 14. Klakson merupakan perangkat pada kendaraan yang berguna untuk memberikan isyarat atau kode kepada pengguna jalan lainnya. Perubahan gaya yang terjadi pada klakson sepeda motor adalah titik. Nah, klakson ini sebetulnya dia di dalamnya terdapat kumparan. Kumparan ini dihadiri arus listrik dan akan menjadi sebuah magnet, yang mana magnetnya ini akan menggetarkan membran dari klakson. Nah, ketika membran klakson ini bergetar, maka akan menimbulkan suara, baik itu suara din maupun suara pret. Ya. Nah, gaya apa yang terjadi pada klakson sepeda motor? Itu adalah gaya perubahan dari listrik menjadi gerak. Apa itu nama gayanya? Nama gayanya adalah elektromagnetik. Ya, dari listrik berubah menjadi magnet kemudian bergerak. Elektromagnetik. Nomor 15. Pada sistem penerangan sepeda motor tipe light on, sumber arus listrik untuk lampu plat nomor belakang dapat disambungkan dari titik. Nah, tipe light on, artinya tipe light on ini adalah ketika kontak di on kan, kunci kontak di on kan, maka lampu-lampu akan langsung menyala. Maka di sini tidak diperlukan saklar lampu kepala. Saklar yang terdapat 3 titik, yaitu titik off, titik kedua park, titik ketiganya headlamp. Maka tidak terdapat saklar itu. Nah, maka lampu plat nomor belakang dapat disambungkan dari mana? Nah, lampu plat nomor belakang ini biasanya disambungkan menuju ke saklar park ya biasanya ya, karena ini motor tipe light on, maka tidak ada saklar park. Maka lampu plat nomor belakang ini dapat disambungkan dari titik. Nah, ini ketika light
on, berarti kunci kontak on, ya berarti titik yang bisa diambil maka ya dari kunci kontak. Nah, untuk soal nomor 15 ini jawabannya adalah C. Ya, demikian teman-teman untuk pembahasan soal tentang pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Semoga bermanfaat dan ditunggu video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.